Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa program studi hubungan internasional semester 1 peserta mata kuliah pengantar ilmu politik yang kami cintai, yang saya banggakan. Sebelumnya setelah saya menjelaskan tentang 6 hal yang ingin kita capai. Ada 6 hal yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa memahami politik sebagai ilmu dan praktek dalam perspektif Islam dan Barat. Kedua, mahasiswa memahami hubungan ilmu politik, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep-konsep dasar ilmu politik. Yang keempat, mahasiswa memahami berbagai pendekatan politik. Yang kelima, mahasiswa mengenal teori-teori dan ilmu dalam politik. Yang keenam adalah mahasiswa mampu mengenalkan konsep, pendekatan, dan teori politik untuk memahami realitas dan dinamika serta fenomena politik yang terjadi di sekitar kita. Maka dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba membedah 3 buku penting yang sebagai rujukan utama untuk mewujudkan 6 capaian tadi. Sekalipun ada buku-buku yang kita rekomendasi, di antaranya adalah bukunya Heri Kusmanto tentang pengantar politik, Samsul Wahidin tentang dimensi kekuasaan negara Indonesia, Topo Santoso dan Didik Supriyanto tentang mengawal pemilu dan mengawal demokrasi, Josh Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, bukunya Miriam Budiarso tentang demokrasi Indonesia, demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila, dan beberapa undang-undang yang lain. Paling tidak dalam kesempatan ini ada 3 buku yang saya kira nanti menjadi rujukan utama yang harus dibaca oleh mahasiswa. Yang pertama adalah calon buku saya, yaitu tentang politik Islam sebagai ilmu dan gerakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang memahami ilmu politik oleh Profesor Ramlan Surbakti. Kemudian yang ketiga itu bukunya Profesor Miriam Budiarso tentang dasar-dasar ilmu politik. Karena 2 buku terakhir ini adalah buku yang hampir pernah dibaca oleh semua ilmuwan-ilmuwan politik di Indonesia. Karena mengingat waktu, nanti mungkin saya cukup 1 buku ini dulu, yaitu tentang politik Islam sebagai ilmu dan sebagai gerakan. Apa yang penting dari buku ini? Paling tidak ada 3 poinnya. Yang pertama adalah tentang teologi politik Islam. Bagaimana ajaran Islam bicara tentang politik. Bagaimana Al-Quran dan hadis itu bicara tentang politik. Itu indikator perspektif yang satu terkait dengan tipologi politik Islam itu, yaitu bagaimana Al-Quran dan hadis bicara tentang politik. Yang kedua yang masih terkait dengan teologi politik Islam itu adalah terkait dengan karakteristik ajaran Islam yang bersifat sumuliyah tadi. Saya kira ada beberapa ayat penting yang saya kira hampir semua umat Islam hafal. Yang pertama yang sering dijadikan menjadi doa di awal sholat itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya
Wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati itu hanyalah untuk Allah. Berarti tidak ada di dalam Islam itu tidak ada perbedaan itu urusan individu, urusan publik, urusan agama, urusan politik. Memang ada ajaran yang memisahkan antara agama dan politik. Itu adalah ajaran sekulerisme. Sekulerisme itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sekulerisme moderat, yang dikenal namanya paham liberalisme. Mengakui agama tetapi hanya sebatas urusan individu. Orang salat, tidak salat misalnya dalam perspektif umat Islam, itu urusannya pribadinya. Kenapa negara harus ngatur-ngatur? Tapi tidak melarang orang sholat atau orang tidak sholat. Itu yang disebut dengan sekulerisme moderat. Tapi ada juga yang menyebut sekulerisme radikal. Tidak menghendaki agama apapun terhadap Islam itu campur terlibat ya urusan-urusan publik, urusan-urusan politik. Kalau perlu dimusuhi ulamanya, diintervensi, pendidikannya macam-macam. Bahkan yang ekstrim ada yang di tempat-tempat ibadahnya dihancurkan. Itu yang disebut dengan sekulerisme radikal yang dikenal dengan komunisme. Ada memang ajaran yang memisahkan antara urusan pribadi, urusan publik, urusan dunia dan urusan akhirat. Itu ada. Itulah yang namanya sekulerisme. Di dalam Islam itu tidak dikenal. Karena ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau ayat yang lain yang saya kira juga hampir sama terkenalnya, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Apa? Menyeluruh. Orang mau masuk WC aja diatur doa. Mau bangun, mau tidur doa. Ya, urusan dimanapun, di kamar mandi, di kamar, dan itu diatur. Apalagi ini menyangkut hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu politik. Maka diatur di dalam Islam. Itu yang baik kaitannya dengan teologi politik Islam. Makanya ada beberapa nas politik yang secara lugas, ya, gamblang, bicara tentang politik. Misalnya apa? Pertama, terkait dengan ketaatan pada pemerintah atau pemimpin itu bagaimana itu diatur dalam Quran dan hadis. Misalnya tentang pemerintahan dan pemimpin yang paling baik itu kayak apa? Bagaimana hukumnya orang meminta jabatan, itu diatur. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban, ini bentuk pertanggungjawaban, diatur. Bagaimana hubungan penguasa dengan rakyat itu secara lugas, secara gamblang, itu diatur di dalam. Itu nanti bisa dibaca di buku ini. Kemudian bagaimana pemimpin wanita dan anak kecil, sikap rakyat terhadap pemimpin. Ya. Terus kemudian kaitannya bagaimana mengatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Bagaimana hubungan antara ulama dan pemerintah. Bagaimana pemimpin yang maksiat dan fasik, pemerintah dan pemimpin yang adil, dan sebagainya itu secara lugas. Quran dan hadis, bukan ulama yang bicara, tapi Quran dan hadis itu bicara tentang politik tadi. Perilaku politik, ada bicara tentang kelembagaan politik. Ya, tapi ada pemerintah atau pemimpin itu kan bicara tentang kelembagaan politik. Pemerintahan atau pemimpin yang paling baik itu kan juga bicara tentang kelembagaan politik. Meminta jabatan itu perilaku politik.
Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban itu bicara perilaku politik, bisa bicara tentang kelembagaan, dan seterusnya. Hubungan penguasa dan rakyat ini bicara banyak perspektif. Ini diatur. Ya. Itu poin penting yang pertama yang perlu saya singgung, ya, perlu saya sampaikan dalam buku itu. Terus buku poin yang kedua dalam buku tentang politik Islam sebagai ilmu dan sebagai gerakan, ya, yaitu tentang politik sebagai, saya mencoba melihat politik sebagai ilmu dan politik sebagai gerakan. Atau nama lain adalah politik sebagai teori, ya, dan politik di dalam bentuk implementasinya kayak apa. Di situ. Nah, politik sebagai ilmu itu adalah bagaimana para ulama, para pemikir Islam, ya, para aktivis bicara tentang politik. Maka dalam politik sebagai ilmu paling tidak ada 3 kategori, bahkan 4 kategori. Yang pertama adalah politik Islam menurut ulama. Ulama itu apa? Rujukannya Al-Quran dan Sunnah tadi. Misalnya Al-Hasan Al-Basri, hidup pada tahun 651 sampai 732 Masehi. Imam Abu Hanifah, Yakub Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Al-Mawardi, ya, yang terkenal dalam kitab-kitab yang beliau yang ditulisnya. Bicara soal politik. Kemudian kategori yang kedua itu adalah politik Islam menurut pemikir Islam. Saya mencoba memisahkan antara ulama dengan pemikir. Kalau ulama itu menjaga kemurnian agama itu sehingga lebih banyak rujukannya kuat di dalam kitab-kitab Quran dan Sunnah yang saya maksud, Quran dan hadis. Tetapi kalau pemikir Islam selain merujuk daripada Quran dan hadis, itu juga bergumul dengan pemikiran-pemikiran luar, misalnya tentang filsafat, ya, hasil-hasil penelitian orang lain dan sebagainya. Itu yang saya masukkan dalam kategori ini misalnya adalah Imam Al-Ghazali 1058 sampai 1111, dengan terkenal dengan Ihya Ulumuddinnya, bicara tentang akhlak, hati, tapi di situ juga bicara soal politik. Ibnu Khaldun, ya, Ismail Raja Al-Faruqi, dan yang lain. Ini yang saya maksud dengan pemikir Islam. Kemudian kategori yang ketiga, selain ulama, selain pemikir Islam itu adalah aktivis Islam. Ini beda antara ulama, pemikir, sama aktivis. Kalau aktivis itu tidak sekedar menulis buku, tapi dia punya gerakan, dia punya pengikutnya, dia punya jaringan, dia punya pengaruh. Siapa saja mereka, misalnya diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Abu A'la Maududi, Hasan al-Banna, itu dalam konteks dunia internasional, dunia Islam. Dalam konteks Indonesia, ya, itu misalnya seperti Muhammad Natsir, itu saya masukkan sebagai aktivis. Kartosuwiryo, ya, itu juga saya masukkan sebagai aktivis, walaupun memiliki perspektif yang berbeda antara Muhammad Natsir. Tapi sebagai sebuah realitas politik atau tepatnya sejarah politik Islam itu perlu dicatat pendapat-pendapat beliau. Kemudian selain ulama, selain pemikir Islam, selain aktivis Islam, saya kira yang perlu kita singgung, ya, sekalipun ini tidak masuk di dalam kategori Islam oleh sebagian pendapat ulama, yaitu adalah politik Islam menurut ulama dan pemikir Syiah seperti Ali Sariyati, ya, dan yang lain-lainnya itu. Tidak diakui, tetapi memang realitas politik juga muncul. Misalnya adanya fenomena Iran.
atau menjelarkannya paham-paham Syiah di berbagai negara Islam. Makanya tidak ada salahnya bagi calon sarjana politik Islam, apalagi hubungan internasional, memahami pemikiran-pemikiran politik mereka. Terus satu hal yang penting saya kira yang cukup mewarnai literatur politik Islam itu yang juga perlu kita singgung adalah politik Islam menurut kaum orientalis. Ya, saya kira sebagai ilmuwan juga di samping paham ya tentang rujukan-rujukan dari Islam, tapi juga tidak ada salahnya misalnya kita juga ingin melihat ya, orientalis itu ada yang menyebut kelompok nyinyir dalam Islam. Sudahlah, orientalis ya ini yang tepat. Bukan kelompok nyinyir dalam Islamnya. Tapi ada yang objektif itu tapi tetap orang orientalis itu di situ. Itulah yang kita maksud dengan politik Islam sebagai ilmu. Ada bukunya, ada kitabnya yang bisa kita teliti, bisa kita baca, bisa kita rujuk, bisa kita telusuri, itu di situ. Terus satu poin penting dalam buku itu ya, buku politik Islam sebagai ilmu dan politik sebagai gerakan. Yang ketiga adalah politik Islam sebagai gerakan. Buku ini ingin cerita sebenarnya tidak hanya ulama-ulama tidak hanya bicara tentang bagaimana konsep politik Islam, tetapi dalam yang perspektif yang ketiga itu adalah bagaimana politik Islam itu diimplementasikan dalam kehidupan realitas. Saya mencoba mengangkat di buku ini di dalam beberapa perspektif. Pertama adalah kasus dunia Islam. Ya, kasus dunia Islam, terus kemudian ada juga kasus di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Ini enggak kesinggung. Nanti saya coba ini kan. Kalau dalam kasus dunia Islam, orang tidak bisa mengabaikan saja misalnya tentang disebut dengan masa kenabian. Itu 571 sampai 632. Orang menyebut Rasulullah itu nabi, tapi juga menjadi pemimpin politik. Coba nanti kita memahaminya dengan perspektif politik Barat pun, apakah betul Nabi itu Nabi Muhammad SAW murni sebagai seorang agamawan ya, tidak bicara politik. Ini cukup mudah dipatahkan. Kalau Rasulullah itu misalnya hanya urusan sholat, nggak perlu waktu 23 tahun. Tidak perlu harus kirim-kirim surat pada penguasa-penguasa di negara waktu itu, di Esra, di Romawi, di Persia, nggak perlu mengajarkan. Itulah yang disebut dengan pada masa kenabian. Itu saya ungkap. Kemudian yang kedua adalah pada masa Khalifatur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali bin Abi Thalib itu hidup pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Ada sejarah di sini. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Bahkan cenderung melengkapi itu masa Khalifatur Rasyidin. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Bani Umayyah itu dari 661 sampai 750. Saya mencoba melihat dari masa itu dalam 3 perspektif. Bagaimana didirikan, bagaimana masa kejayaannya, dan bagaimana masa-masa kemundurannya. Ini saya kira menjadi penting kalau kita sebagai calon ilmuwan politik itu untuk mempelajari. Tidak seperti cerita ya, tetapi bukan. Tetapi ini adalah bagaimana dia mendirikan, bagaimana pada masa kejayaan, bagaimana masa kemunduran. Itu nilai-nilai yang luar biasa yang bisa kita ambil. Karena kadang-kadang ada juga orang sering kritik. Khilafah itu, kekhilafan itu kan identik dengan darah, ya, pertumpahan darah.
Mana sih politik yang tidak terjadi begitu ya? Di Barat yang namanya Sparta dan Athena itu ya namanya perang. Kalau saya coba bandingkan, inti dari peradaban Barat itu militarisme. Saya malah ingin mengatakan bahwa masa kejayaan Islam itu justru bukan politik, tetapi apa? Peradaban keilmuan. Itu yang di situ. Makanya nanti saya ambil contoh. Pada masa Umayyah itu salah satunya misalnya di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Itu mesti ada di sekitar beliau itu ada ulama-ulama besar di dalam. Ada temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di situ. Makanya kalau saya lihat masa kejayaan itu hampir sama, hampir identik dengan masa kejayaan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ada memang di situ ada perang, ya, tidak ada sejarah manapun. Juga di Jawa ada namanya Ken Arok, adanya Tunggul Ametung, ini perang juga. Ya. Politik kan konflik. Di komunis apalagi, di kapitalis apalagi perang revolusi Inggris, revolusi Prancis, memang nggak ada perang di sana. Amerika itu sejarah perang juga. Tapi bagaimana mengelola konflik itu loh yang namanya dalam politik itu. Kemudian yang kedua itu adalah pada Bani Abbasiyah. Bagaimana awal berdirinya, bagaimana masa kejayaannya, bagaimana masa kemunduran. Kalau Umayyah kita mengenal Umar bin Abdul Aziz, ya. Kalau Abbasiyah kita mengenal namanya Harun ar-Rasyid. Kemudian pada masa Utsmaniyah, itu Utsmaniyah di Turki. Bagaimana masa pendiriannya, masa kejayaannya, dan bagaimana masa kemundurannya. Itu sampai tahun 1924. Juga kemudian yang saya kira penting itu itu di masa ini bagaimana ya. Terus kemudian saya menyebut pada masa instruksi sejarah di sana. Saya coba baca. Ya, di situ ada namanya Islam di Andalusia. Ada dinasti Syiah Bani Fatimiyah, ada kekuasaan Mongol di sana. Itu yang juga saya kira memberikan warna tersendiri dalam politik Islam sebagai sebuah gerakan atau bagaimana politik Islam itu diimplementasikan di situ. Kemudian yang sama penting ya ini dalam konteks Indonesia kita juga tidak bisa misalnya dalam kasus Indonesia. Wali Songo terus kemudian muncullah yang namanya karyanya di antara adalah Kerajaan Islam Demak. Muncul Kerajaan Islam Pajang, Kerajaan Islam Mataram. Ya. Ada Samudra Pasai, Kerajaan Islam Aceh, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Goa dan Tolo. Itulah kerajaan-kerajaan yang kemudian nanti yang namanya peperangan antara penjajah dan Indonesia itu sesungguhnya ya antara penjajah itu dengan kerajaan-kerajaan ini. Nanti coba kita teliti. Inilah saya kira penting ya kita pahami ya tentang politik Islam sebagai ilmu dan politik Islam sebagai gerakan, sehingga kita harapkan para mahasiswa itu benar-benar memahami ya dan bisa membedakan bagaimana kita sebagai seorang ilmuwan, bagaimana kita sebagai seorang politisi dan sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar menempatkan posisinya itu secara tepat ya. Dan memang kita nanti fungsinya adalah sebagai fungsi ilmuwan, sebagai fungsi peneliti tentunya akan berbeda dengan seorang politisi atau fungsi-fungsi atau peran-peran yang ini di dalam politik.
Saya kira itu aja yang coba kita gambarkan ya secara umum, dan tolong para mahasiswa untuk mempelajari detail ya dalam buku ini. Nanti insya Allah untuk selanjutnya akan kita bedah juga tentang bukunya Profesor Ramlan Bakti sama Profesor Miriam Widiarjo untuk melihat dalam perspektif. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.